الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربي يسر ولا تعسر يا ربي تمم بخير اللهم بك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى الدين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أما بعد. Puja dan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah, di waktu yang mulia ini Allah izinkan kita bisa duduk di rumah Allah, bisa datang ke rumah Allah di waktu subuh, di waktu gelap. Mudah-mudahan ini salah satu asbab nanti Allah memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi banyak yang kita dapat perolehan pahala pagi ini. Pertama, hadis mengatakan salah satu daripada orang yang azallahumullah, orang yang dilindungi oleh Allah nanti di hari kiamat, yauma la dhilla illa dhilluh, ketika tidak ada naungan kecuali cuma naungan Allah. Siapa? Rajulun, seorang yang datang dia ke masjid fi zulmin, waktu gelap, waktu masih gelap, belum ada matahari, belum ada cahaya, cahaya yang ada cuma cahaya lampu. Kita sudah datang kita ke masjid, maka kita termasuk orang yang nanti Allah lindungi di hari kiamat ketika tidak ada lindungan. Kemudian yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam man kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata masjidan fahuwa mutatahhirun, siapa yang datang dia ke masjid dan dia dalam keadaan bersuci, fasalla rak'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat, apa kata baginda Nabi, falahu kana hajjatan wa umratan, maka dia mendapatkan pahala sekali haji dan sekali umrah. Nah, berapa pahala yang kita dapat itu? Pertama, Allah lindungi, kemudian dapat pahala haji, dapat pahala umrah. Ni sebelum selesai pengajian ini. Nanti lagi selesai pengajian, salat lagi nanti 2 rakaat salat sunat syuruk, lain lagi riwayat hadis Anas bin Malik. Berapa kali kita haji untuk waktu saat ini saja. Jadi mudah-mudahan satu harapan kita kepada Allah, pahala-pahala amalan-amalan soleh yang sudah kita lakukan ini jangan Allah hapus pahalanya sampai hari kiamat, dan kapan perlu itulah nanti yang akan memasukkan kita ke dalam surga Allah. Kita khawatir, yang kita takutkan, kata ulama sufi, naf'alun ibadah sahlun, melakukan ibadah itu mudah melakukan ibadah. Sambil zikir, salat 2 rakaat, senyum kepada orang, itu sudah ibadah. Yang paling susah itu adalah mempertahankan pahala ibadah itu. Itu yang kita khawatirkan. Sebanyak itu pahala yang kita lakukan sampai detik ini, belum nanti lagi. Kita tak bisa menjamin apakah ketahanan pahala itu sampai besok, apakah tiba di rumah lah hilang pahala itu. Itu yang kita khawatirkan itu. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan pahala itu la yamhullah, tidak Allah hapus, tetap tertulis hendaknya pahala-pahala itu di lembaran-lembaran suci, dan mudah-mudahan itulah nanti yang akan memperjuangkan kita untuk dibebaskan dari azab api neraka. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam ke Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim
ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawatu rabbi wa salamuhu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Saya ingat ucapan Syekhuna Ali Jum'ah, man ata ikhlasan wa syaikhuhu ikhlasa yatala'la an-nur. Apabila orang datang mengaji dengan ikhlas, orang yang mengajar pun datang dalam ikhlas, yatala'la an-nur. Yatala'la an-nur itu menterbitkan cahaya, tapi cahaya itu dari bawah dia. Yang dia terangi ahlus sama, ahlul langit. Yang ada di langit itu para malaikat, para nabi, roh-roh para nabi. Itu. Jadi dari langit nampak cahaya terang ke bawah. Ternyata cahaya terang itu, kalau ibarat handphone kan bisa kita perkecil, perdekat, perbesar. Rupanya itu adalah dari majlis ilmu. Tapi majlis di dalamnya orang yang datang dalam keadaan ikhlas, dan yang mengajar pun dalam keadaan ikhlas, yatala'la an-nur, akan memancarkan cahaya. Cahaya itulah yang dibanggakan oleh para malaikat. Kata para malaikat, ini adalah cahaya kumpulan majlis zikir, majlis ilmu umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita berharap dari masjid ini, dari majlis kita memancarkan cahaya ke atas, dan itu selalu disebut-sebut oleh para malaikat hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu datang ke sini subuh-subuh, ada yang dari jauh datang ke sini cuma untuk duduk salat subuh, duduk di majlis ilmu, itu suatu hal yang luar biasa. Dan mudah-mudahan itu tetap Allah istiqamahkan nanti. Saya menengok orang-orang dahulu kala di Mesir mengaji. Ada yang rela dia 3 jam berjalan naik kitar ni naik kereta api. Dari 3 jam naik kereta api ke kota Kairo, ke Masjid Al-Azhar. Itu cuman untuk mengaji Sahih Bukhari saja dengan Syekh Ali Jum'ah. Mengaji Sahih Bukhari paling 1 jam tak sampai kadang. Tak sampai. Setelah itu dia balik pulang. Untuk itu saja, tapi dia rela waktunya 3 jam untuk datang. Bukannya harus menjadi ulama dia setelah itu, tidak. Bukan berarti dia harus menjadi orang hebat setelah mengaji Sahih Bukhari, tidak. Tapi yang ia dapatkan adalah keberkahan duduk di majlis ilmu. Selama duduk di majlis ilmu, Allah ampuni dosa. Selama duduk di majlis ilmu, kita dicatat orang yang sedang melakukan amalan soleh. Ketika duduk di majlis ilmu, kita termasuk golongan para syuhada. Syuhada berarti ketika kita meninggal dunia, kita wafat dalam keadaan husnul khatimah, wafat dalam keadaan syahid. Itulah dia. Mudah-mudahan kita berdoa juga kepada Allah, Allah sihatkan tubuh kita, Allah izinkan selalu kita duduk-duduk di majlis-majlis ilmu ini hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Hadis lanjutan kajian kita, hadis kitab Riyadhus Salihin. Jelas daripada adab al-jiran, adab kepada jiran. Jiran ini adalah tetangga. Adab kepada jiran, tetangga. Baru hadis yang kita baca 2 kemarin. Hadis yang terakhir adalah Nabi berwasiat. Jadi kata Abi Zar Al-Ghifari, ina khalili. Kata Abi Zar, Nabi SAW berkata, sesungguhnya Khalili SAW awsani, berwasiat kepadaku. Apa wasiat Nabi? Idza tabakhta muraqa faaksir ma'uha. Apabila kalian memasak gulai, maka perbanyaklah kuahnya. Itu hadis yang terakhir kita baca kemarin. Thumman dzur'ah, kemudian lihatlah ahlul baiti min jiranik, tengok tetangga-tetangga kita, fa asabhum minha bima'ruf, bagikanlah kepada dia dengan baik. Jadi bagikan kepada dia, tapi ada kalimat bima'ruf, ada kalimat ma'ruf. Ma'ruf berarti kalimat dengan santun, dengan elok. Antarkan kenyok gulai, ni gulai, makalah ya. Sama berbagi kita, macam tu bil ma'ruf, dengan senyum, dengan sapaan yang lemah lembut, itu bil ma'ruf. Jangan kita ngasih nanti, ni dari tadi saya tengok putar-putar balik aja, nengok di belakang dapur saya, ni ambillah sikit kata kita. Itu tak ikhlas kita berarti. Itu bukan bil ma'ruf nama. Ma'ruf itu dengan kalimat yang elok. Lanjutan hadis yang akan kita baca hari ini. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Abi Hurairah. Abi Hurairah namanya Abdurrahman Ad-Dausi. Abdurrahman Ad-Dausi itu nama daripada Abi Hurairah. Beliau karena memang selalu berada dengan kucing, dekat dengan kucing, Nabi panggil dengan ya Abahir, kata Rasulullah, hei bapak kucing. Itu Nabi memberi nama Abi Hurairah. Beliau masuk Islam umur 28 tahun, 3 tahun menjelang Nabi meninggal dunia. Jadi Nabi meninggal dunia, Abi Hurairah berumur 31 tahun.
Makanya banyak hadis yang diriwayatkan Abi Hurairah. Lebih dari 5.000 hadis diriwayatkan Abi Hurairah. Karena orangnya masih muda. Orang masih muda, ingatan kuat, dan itu selalu semangatnya ada dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, wallahi la yu'min, kata Abi Hurairah, demi Allah la yu'min. La yu'min, tidak beriman. Mengatakan la yu'min di sini adalah tak sempurna imannya. Wallahi la yu'min, kata Nabi, demi Allah la yu'min. Wallahi itu qasam. Qasam artinya sumpah. Wallahi, ballahi atau billahi, tallahi, itu kalimat sumpah. Jadi kalau ingin bersumpah pakai kalimat itu. Kalau umpama dia tertuduh mencuri, pakai bersumpah dengan kalimat itu. Wallahi aku tak mencuri. Ternyata dia mencuri, maka dia kena kifaratnya. Kalau orang kena kifarat sumpah, sudah disebutkan, kata guru-guru kita, kalau orang kena kifarat sumpah, ibaratkan batang kayu, ke atas tidak berpucuk, ke bawah tidak berurat, di tengah-tengah digigit pula oleh kumbang. Tak ada keberkahan hidup dia. Tak ada. Hidup gelisah. Hidup gelisah. Tak ada. Hidup gelisah. Kekayaan mulai habis. Karir yang begitu hebat mulai longsor. Kenapa? Karena termakan sumpah. Begitu kata orang tua-tua kita dulu. Maka hati-hati bersumpah. Kalau memang kita pelakunya, jangan coba-coba berani bersumpah mengatakan tidak pula lagi. Bahaya. Orang yang termakan sumpah, itu kata guru-guru kita. Saya masih ingat itu. Ibaratkan batang kayu, kata tidak mau berpucuk. Kawawan tidak ada urat. Di tengah-tengah dimakan puluh batang kayu tadi dia kumbang. Kira-kira macam mana batang kayu tadi itu? Mati, lama-lama mati. Macam tu. Orang yang kalau dia melakukan sesuatu, kemudian dia bersumpah demi Allah bahawa dia tidak melakukannya, maka dia terkena kifarat sumpah. Kifarat sumpah mesti berpuasa 3 hari. Walaupun dia telah berpuasa 3 hari, tapi dia tetap dikenakan dengan hukum yang disebut oleh guru-guru kita, ke atas tidak berpucuk, ke bawah tidak berurat, tengah-tengah gigit kumbang. Maka sebaik mungkin elakkanlah diri kita dari bersumpah. Elakkan. Jangan cepat-cepat bersumpah. Ni ada kita ni sikit-sikit demi Allah, sikit-sikit demi Allah. Tak ada gunanya kita bersumpah-sumpah macam itu. Tak apa kita bersumpah. Yang disebut, yang dianjurkan bersumpah itu kan jelas dalam riwayat hadis. Apa kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat hadis? Ad-da'watu al-halfu 'ala mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Disebutkan ad-da'watun 'ala mudda'i, asyhaddatun 'ala mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Ketika kita dihadapkan dengan masalah, ini yang boleh kita bersumpah. Jadi tidak harus sesuatu bersumpah. Wadda'i, kita ni orang yang tertuduh. Orang yang menuduh mendatangkan saksi. Umpama si A, ini saya menuduh si fulan melakukan zina. Kewajiban bagi saya mendatangkan saksi. Kewajiban bagi orang yang tertuduh, cara menolaknya dengan sumpah. Itu dia. Jadi bukan sikit-sikit sumpah, bukan. Ketika saya berhasil mendatangkan saksi, ternyata orang yang tertuduh tidak sanggup bersumpah, berarti jelas dia yang sudah salah. Tapi ketika saya tidak sanggup mendatangkan saksi dan dia ikut bersumpah, dia sanggup bersumpah, berarti dia menang, saya yang dihukum. Itu dia. Jadi bersumpah itu cuma pada hukum dakwah, pada hukum terdakwa, tertuduh, maka dia bersumpah. Di sanalah pakai kalimat sumpah. Bukan harus setiap sesuatu sumpah. Kadang orang tua pula yang ngajak anaknya sumpah. Jadi jam berapa pulang sekolah? Jam 11. Cabut ya? Enggak cabut doh, kata anak pula. Cabut ni enggak. Tolak sumpah. Ayah pula menyuruh anak tolak sumpah. Mau bersumpah. Paksa anaknya bersumpah. Enggak laku sumpah di sana, dan jangan ditawarkan perkara-perkara seperti itu. Nanti bahaya. Kata guru kita tadi, kata nak niuh pucuk bawah nak urek, tangan-tangan digipul oleh kumbang, tak ada gunanya. Wallahi, Nabi bersumpah la yu'min, tak beriman seseorang. Nah, ini Nabi bersumpah di sini ini lit taukid, untuk menguatkan.
Sama dengan Allah juga bersumpah dalam Al-Quran, wal asri, demi masa. Tu Allah bersumpah. Itu bersumpah bukan karena Allah tertuduh, bukan, tapi lit taukid, untuk menguatkan. Sama dengan Nabi. Wallahi la yu'min, demi Allah tak beriman seseorang. 3 kali diulang oleh Nabi. Begitu Nabi ingin menguatkan hadis ini. Wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman seseorang. Wallahi la yu'min 3 kali. Kila, dikata sahabat, man ya Rasulullah, siapa yang tidak beriman maksud kata engkau itu ya Rasulullah? Qala, dijawab oleh Nabi, alladzi la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Hadis muttafaqun alaih. Tidak beriman orang yang tidak aman tetangganya oleh kejahatannya. Tidak aman tetangganya dah, karena ulah dia tak aman tetangganya. Dia malam siang menghidupkan musik keras-keras. Siang malam pakai kendaraan motor yang knalpotnya itu besar. Siang malam menghidupkan mercon. Tak aman tetangga karena akhlak kita. La yu'min, maka orang itu tidak beriman. Sampai kalau dalam bahasa, dalam fikihnya itu, sudah saya sampaikan kemarin, dalam fikih mengatur untuk ujung atap itu, rausan, atap rumah itu tuh diatur di fikih itu. Rausan, tahu rausan. Kalau saya tak tahu kalau bahasa kitanya apa. Ini kan dinding kita nih. Ini dinding. Lebih atap ke sini kan, di sini jatuh air hujan nih. Apa namanya ini? Kalau dalam bahasa gitu. Cucuran atau lebih atap. Ini namanya rausan. Ini diatur di fikih cara membuatnya ini. Diatur di fikih cara membuatnya. Diatur di fikih. Tak boleh kita dipas batas tanah kita untuk menjatuhkan ujung dari atap ini. Ulama berpendapat hukumnya haram. Ini batas tanah kita nih ya. Ini batas tanah. Ini batas tanah. Nanti ada hadis, nanti setelah ini ada hadis tentang menancapkan apa hukumnya. Membuat batas. Ini tanah kita. Ini habis tanah. Ini tanah orang lagi nih. Ini tanah. Membuat rumah. Kita buat rumah. Kita buat bangunan di sini. Atap nih pas di sini kita buat. Pas di sini atap nih nih. Ulama berpendapat ini tidak boleh. Kenapa tak boleh? Karena air atap kita nih jatuhnya ke tanah orang nanti nih. Karena pas-pasan. Jadi bagaimana? Geserlah ujung atap kita tadi ke arah tanah kita, sehingga air yang jatuh dari atap tadi tetap ke tanah kita. Ini orang kita jarang ini melakukan ini. Orang kita banyak melakukannya pas-pas tanahnya aja tuh. Pas tanahnya, kadang berlebih puluh tuh. Dipakainya talak apa? Itu dipakainya baru tempat talang air itu. Nah boleh, ini bahaya. Sampai ke sana, kenapa? Dikhawatirkan nanti menyakiti tetangganya. Dikhawatirkan menyakiti tetangga. Dan ini banyak orang berkelahi karena ini. Kita pernah menyelesaikan orang berkelahi karena ini. Ini buat seperti ini. Yang ini dibuatnya lari pula ke sini sedikit. Cuman tidak pakai ujung atap, langsung dindingnya. Tapi bagaimana? Air atap rumah orang ini tentu langsung ke dinding rumah dia. Jadi yang ini dindingnya di sini, yang ini atap rumahnya ke sini. Jadi air yang jatuh tentu ke dinding rumah orang. Basah, akhirnya berkelahi. Berkelahi, siapa yang menyelesaikan? Ya kita menyelesaikan. Kita sampaikanlah, Bapak ini kalau situasi seperti ini, Bapak tak boleh harus sampai. Ini rausan namanya ini. Rausan. Begitu juga membuat jendela. Jendela, ada orang yang buat jendela itu memang pas-pas di tanahnya. Sehingga nak membuka jendela itu sudah kena rumah orang. Jadi anggapan dia seluas jendela ini berarti itu masih tanah dia tu kata dia. Kalau mak dia inyo nama tu kan. Masih tanah saya ini kata dia. Karena saya lebih dulu buat jendela. Memang orang awam lah. Orang awam. Saya lebih dulu buat jendela daripada awak buat rumah di sini kata dia. Kenapa? Orang ini buat rumahnya langsung ditutupnya ini. Langsung ditutupnya di dindingnya tinggi. Jadi tentu jendela orang tak bisa dibuka lagi. Heboh lagi. Saya lebih dulu buat rumah di sini nih daripada awak lebih dulu nih jendela. Walaupun seperti itu, tapi ada hak-hak yang mesti harus kita lakukan bersama jirani tetangga kita. Jadi ada nanti hadis tentang menancapkan kayu, apa hukumnya.
Kita bertetangga ni tanah kita, ni tanah orang. Menancapkan kayu dekat dinding atau dekat batas rumah, batas tanah orang ni, macam mana hukumnya nanti? Dianjurkankah atau tak boleh? Atau kadang kita siap ditancapkan, dibuang pula oleh orang lagi. Bagaimana hukum membuangnya? Ni ada pembahasan kita nanti hadis berikutnya insya-Allah. Jadi kata Nabi, ya wallahi la yu'min, demi Allah tak beriman seseorang. Wallahi la yu'min, 3 kali diulang Nabi. Tanda Nabi ingin menguatkan. Man ya Rasulullah, siapa orangnya yang tak beriman itu ya Rasulullah? Qala alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, seseorang yang tidak aman tetangganya oleh kejahatannya. Tak aman tetangga oleh kejahatan. Apa contohnya? Ya seperti hal yang ketika rumah itu ditinggalkan, ada-ada saja yang hilang di rumah kita. Ketika rumah kita tinggalkan, ada saja yang hilang. Atapnya lah yang hilang, bola lampu lah yang hilang, pagar lah yang hilang. Berarti ini tidak aman. Padahal tetangga ada kiri kanan. Tetangga ada kiri kanan. Ini kecurigaan ini nanti timbul ke tetangga. Ini bahaya. Maka oleh karena itu, yang pertama kali Nabi sampaikan, orang yang tak sempurna imannya, orang yang tidak aman tetangganya oleh kejahatannya. Kalau dalam riwayat lain, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Ini lebih parah lagi ini. La yadkhulul jannah man la ya'man jarahu bawa'iqahu. Tidak akan masuk surga, kata Rasulullah, seseorang yang tidak aman tetangganya daripada kejahatannya. Jadi tak aman tetangga gara-gara kita, maka tetangga itu kita tidak akan dapat masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi ni yang mengatakan ini. Jadi oleh karena itu hati-hati kita, jangan sampai kita tidak pula dapat masuk surga karena ulah tetangga kita. Kita jahat ke tetangga, akhirnya kita yang tidak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, bab-bab dalam adab-adab bertetangga ni banyak sekali ni. Kadang kita menanam buah, menanam tanaman. Ini nanam tanaman, makanya dalam fikih menanam tanaman tu tak boleh di pinggir daripada pinggir batasan tanah, ajok namanya tu. Karena dikhawatirkan memang awalnya kecil dia, besar, macam mana? Sudah sampai ke tanah orang. Sampai ke tanah orang. Kadang sampai ke tanah orang, orang akan mengira saja lagi bahwa yang jatuh buahnya ke tanah dia itu punya dia. Makanya di Kampar tu ada ada pohon durian, tapi pohon durian bersama namanya, milik bersama. Siapa yang lewat jatuh buahnya, maka bolehnya mengambilnya. Karena tadi letaknya tadi sudah tak jelas. Awalnya memang pohon tadi kecil, tapi pohon ini sudah berumur 20 tahun. Tentu dah besar dia. Besar, masuk ke tanah orang. Masuk ke tanah orang, jatuh ke tanah orang, orang pula mengambil. Sehingga sering berkelahi. Apalagi pas-pas musim-musim durian tu, sering berkelahi tu. Nang kecek, kau jatuh ke tanah dan berarti punya dayan katanya lah. Nang kata ikut kan pokoknya di dayan katanya lah. Pokok batang kayunya kan di dia. Dia lah kata, kan ini jatuh ke tanah saya. Sehingga ikut membuat pondok pula cik di bawahnya. Ikut membuat pondok pula cik. Jadi kau pondok durian sebelah siko, kau punya batang. Yang kau buat pondok pula cik. Itu biasa. Tengok nanti ke Kampar, itu hal yang biasa. Padahal itu tidak dibolehkan semestinya. Itu makanya jarakkanlah ke sini sedikit untuk menanam pohon atau menanam yang berbuah-buah. Begitu dia. Ada malah yang pas di batas tanah tu. Itu tak boleh sebenarnya menanam min. Tak boleh. Tak boleh. Kena bahaya nanti. Memang yang menanam ni tahu dia. Ni di batas ni. Dikhawatirkan nanti anak-anak cucu dia. Ini berarti tanah kita ni. Berarti geser ke sini batasnya ni. Buktinya ni tanah. Makanya tak boleh. Cuman orang kita masih banyak menanam pas di batas. Itu tak boleh semestinya. Tapi dia masih banyak menanam. Ada yang tanam mangga. Ada yang tanam kelapa. Tak boleh. Ada juga orang menanam pinang. Padahal kalau disebut batas ini, kalau dalam fikih ini milik bersama ini. Milik bersama ni. Ini pemiliknya ia juga, ini pemiliknya. Cuman yang menanam pinang ke orang siko. Dia yang menanam pinang. Akhirnya lah ambil tarik panen pinang ke. Padahal ini jatah orang ini juga ini. Mestinya sancaknya ikut sekali, panen pula ikut sekali. Ikut sekali, panen pula sekali. Lebih baik lagi panen bagi dua hasilnya. Itu lebih elok.
Kalau bagi sekali panen sekali, nanti tak juga adil nanti. Tiba di siku buahnya sedang banyak, tiba di siku buah sedang otrek, itu sama indah, kan? Ujung-ujung dia tambang pula dia nyoba ke apa ke pinang itu lah. Orang kita banyak nanam pinang di batas Yajuk tadi, tapi sudah salah juga dari cara pembagian. Hadis berikutnya qala dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya nisaul muslimat. Nabi berpesan kepada perempuan-perempuan, "Hei ibu, hei perempuan-perempuan muslimat," kata Rasulullah. "Ya nisaul muslimat, hei perempuan-perempuan muslim." Kalau Nabi mengatakan ya nisaul muslimat, berarti itu untuk umatnya yang perempuan, bukan untuk istrinya saja. Bukan untuk istri-istri Nabi saja. Tapi semua kaum perempuan, termasuk kita hari ini, ibu-ibu, perempuan-perempuan kita, anak-anak kita, ila yaumil qiyamah, sampai kepada hari kiamat. Ya nisa'al muslimat, hei perempuan-perempuan muslim, la tahkiranna jaratan li jaratiha walau firsi nasyah. Jangan kalian hina, jangan kalian hina tetangga-tetangga kalian. Jangan kalian tahkirin. Tahkirin ini ada yang mengatakan memang jangan dizalimi, jangan dihina. Ada yang mengatakan jangan dibiarkan. Begitu dia. Jangan dihina, jangan dibinasakan, jangan dianiaya tetangga. Lijaratiha lah tahkirinna, jangan diolok-olok, boleh juga mengartikannya. Akan tetangga, lijaratiha kepada tetangganya, walau firsi nasyah, walaupun itu firsi nasyah. Firsin ini kikil. Kikil ini kan apa? Kulitnya. Kulit kambing, kikil kambing. Jadi kita masak kita, walaupun yang kita masak itu cuma kikil kambing, jangan sampai kita lupakan tetangga kita. Itu pesan Nabi kepada ibu-ibu perempuan. Ya nisa al-muslimat, hei perempuan-perempuan muslim, jangan sampai kita hina. Maksudnya jangan sampai kita hina memberikan kikil. Kalau orang Arab, kalau cuman kikil tu aja yang dibagikan, itu agak penghinaan sedikit. Itu orang Arab. Jadi kalau di Arab, kalau memang ada gulai, di gulai itu kikil saja. Itu agak penghinaan sedikit itu. Karena orang Arab, daging itu mesti harus ada, walaupun sedikit, itu mesti ada. Tapi kata baginda Nabi, jangan sampai kita menghina tetangga kita, walaupun cuman memberinya sedikit daripada kikil kambing. Firsin itu kulit, kikil. Jadi kita masak kikil kambing, kita gulai, kita antarkan ke tetangga kita. Itu boleh, tidak masalah. Ya, walaupun itu suatu hal yang tidak berharga lah kalau menurut orang Arab. Kalau kita kan berharga sekali itu. Kikil kambing itu. Duduklah di rumah makan, minta kikil tadi. Lumayan juga. Banyak orang kita suka. Kalau orang Arab itu agak penghinaan. Jadi tidak boleh perempuan-perempuan muslimat menghina daripada saudaranya, daripada tetangganya, walaupun itu daripada firsi nasyah, walaupun itu daripada kikil kambing. Jadi apapun berikanlah kepada tetangga kita, itu maksudnya. Walaupun kikil tadi berikan kepada tetangga kita. Hadis muttafaqun alaih. Hadis berikutnya, ini tentang menancapkan kayu tadi. Hadis masih riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamna'u jaruhu riza khashabatan fi jidarihi. Thumma yaqulu Abu Hurairah, ma li arakum anha mu'ridin, wallahi la armiyanna biha baina aktafikum. Ini tentang menancapkan kayu di batas, tapi di bahasa hadis ini disebut dengan dinding. Jadi kita punya tanah. Ini tanah, ini rumah kita lah. Rumah kita. Rumah orang. Ada batasan itu. Orang kita biasanya antara batas dengan batas ini memang ditancapkan kayu. Ada orang yang tak suka. Ada kadang pemilik tanah ini tak suka. Janganlah, kata. Kami ada jumpa satu. Jangan, kata dia. Untuk apa? Biar aja kosong, kata dia. Biar aja kosong. Jangan tancapkan. Kalau tancapkan macam tu nanti bisa dialih-alih orang, kata dia. Jangan ditancapkan, biar aja kosong dia, kata dia. Mana yang lebih elok? Kita kosongkan dia atau kita tanam kayu pancang atau macam mana? Ni anjuran Rasulullah. La yamna'u jaruhu. Jangan seseorang melarang
akan tetangganya ayaghrisa kashbatan fi jidarih, bahwa ia menanam kayu fi jidarihi, di dindingnya, maksudnya di batas tanahnya. Tak boleh kita melarang. Kita tetangga kita ingin menanam kayu di pas batas tanah, tak boleh bagi kita untuk melarangnya. Tak boleh. Jangan, biarkan saja kosong, jangan tanam apa-apa. Tak boleh. Tapi bagaimana? Biarkan dia. Bagaimana hukum asal mestinya? Menurut mazhab Syafi'i, menurut mazhabnya Imam Maliki, hukum meletakkan kayu itu sunnah hukumnya. Sunnah. Jadi kalau kita letakkan, pahala. Sunnah. Tapi menurut Imam Abi Hanifah, mazhab Hanafi, kemudian orang-orang Kufi, daerah Kufah, mengatakan wajib. Sunnah satu hukumnya atau wajib. Berarti kita mengambil yang mana? Ambil yang wajib saja, pasang. Jadi mana yang belum memasang batas antara dia dengan tetangga, pasang. Menurut mazhab Hanafi wajib. Menurut mazhab Syafi'i dengan Maliki hukumnya sunnah. Karena bahaya nanti. Di kita okeylah kita tahu batasnya. Oh, ada tandanya tu. Ada tandanya. Apa tandanya? Ada umpamanya jambu dekat itu, kata dia. 2 meter di sebelah sini jambu tu, itu mulai tanah kita. Tak bisa. Harus disepakati lah. Tengok tetangga. Ya, ni kita tengoklah di sini ya. Pancang. Tap. Dah selesai dia. Itu sunnah hukumnya. Dan menurut mazhab Hanafi hukumnya wajib. Jadi mana yang belum membuat, buat. Kalau ada salah satu pendapat mengatakan wajib, berarti itu tanda kuat dalilnya. Itu kaedah dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab kita hukumnya sunnah. Dalam mazhab yang lain hukumnya wajib. Berarti itu tanda kuat dalilnya dan dianjurkan kita untuk mengamalkan. Contoh apa? Zakat sawit. Zakat sawit di mazhab kita Syafi'i hukumnya tak wajib. Termasuk sunnah, tatawwu'. Tapi dalam mazhabnya Imam Hanafi, dalam mazhabnya Imam Maliki, hukumnya wajib. Berarti tanda apa? Tanda kuat ini dalilnya ini. Jadi bagaimana? Mestinya kita kalau orang berilmu, ambillah pendapat yang mengatakan wajib, keluarkan zakatnya. Begitu dia. Sama halnya dengan ini nih. Sama halnya dengan ini. Ditancapkan sunnah dalam mazhab Syafi'i dan Maliki. Dalam mazhab Hanafi, hukumnya wajib. Mana yang nak kita ambil? Kita orang yang ahli ilmu, ambillah daripada yang wajib ini. Sehingga menyelamatkan kita dari perkara yang syubhat. Itu dia. Sama halnya dengan witir. Witir dalam mazhab kita Syafi'i hukum witir apa? Hukum witir sunnah. Tapi dalam mazhabnya Imam Hanafi hukum witir wajib. Jadi macam mana? Apa yang harus kita lakukan? Ya, karena kita sudah mengetahui, lakukanlah witir. Akhiru salatikum bil witra. Nabi menganjurkan akhirilah salat malam kalian dengan witir. Atau dalam riwayat yang lain, jangan kalian lupa witir sebelum qabla ayyatanama, sebelum kalian tidur. Jadi sebelum kita tidur, witirlah kita walaupun satu rakaat. Itu dia. Dalil mazhabnya Imam Hanafi mengatakan witir tu fardu, witir tu wajib adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad faradallahu alaina sittata awqatin. Hadisnya ada bahwa Allah memfardukan waktu kepada kita itu 6. Dalam hadis yang lain cuma 5, tapi dalam hadis yang diriwayatkan yang dipakai oleh Hanafi tadi 6. Mana yang 6? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, witir. Ini hadisnya ada dalam Sahih Bukhari. Allah memfardukan waktu kepada kita 6 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, witir satu. Jadi dalam mazhab kita witir ni sunnah, tidak sampai ke tahap wajib atau fardu. Tapi dalam mazhab Hanafiyah. Dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, 6 juga waktu yang difardukan. Cuman bukan witir, tapi salat sunat fajar. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, solat sunat fajar satu. Solat sunat fajar ni solat sunat qabliyah subuh. Setelah azan, solat sunat kita, itu solat sunat yang dianjurkan dalam mazhabnya Imam Ahmad, dalam mazhabnya Imam Hambali. Jadi kalau kita tadi tak solat sunat qabliyah, boleh setelah subuh kita solat sunat qabliyah. Karena hukumnya wajib menurut mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Begitu dia.
Maka jangan heran tengok orang siap solat subuh di Makkah, di Madinah, siap solat subuh, solat pula orang tu balik. Jangan heran, dia ni salat qabliyah subuh, yang tadinya dia tak bisa solat, kemudian solat dia setelah subuh. Banyak jemaah-jemaah haji, jemaah umrah kata, ada solat? Boleh solat siap subuh Ustaz? Boleh. Itu aja yang ditanya-tanya. Boleh. Tak masalah. Kenapa? Karena tadi. Jadi menurut mazhab Hanafi 6 waktu wajib. Menurut mazhabnya Imam Hambali 6 waktu wajib. Menurut mazhab Syafi'i dengan Maliki 5 waktu wajib. Bagi kita orang yang berkecimpung dengan ilmu, berkecimpung dengan hadis, kita mengambil yang mana? Ambillah yang 6 ini walaupun kita dari mazhab Syafi'i. Witirnya jangan tinggalkan. Salat sunat fajarnya jangan tinggalkan. Itu maksud daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qabliyah subuh satu, witir satu. Witir ambil. Jadi kalau dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal witir tidak wajib. Tapi menurut mazhab Hanafi witir dan justru qabliyah subuh tidak wajib. Kenapa kok bisa wajib? Karena fadilahnya besar. Besar fadilah witir itu, besar sekali. Witir besar fadilahnya, salat sunat fajar besar fadilahnya. Jadi kalau ada nampak orang di Makkah salat dia setelah salat subuh, berarti dia salat sebelum subuh tu tak sempat dia salat, maka dia salat. Begitu dia. Cuman kita payah dibuat di kita ni. Mana boleh kau? Haram kau. Kau nak boleh kau dong. Awak payah dek kawan tadi. Kita jelaskan pun dia tak mengerti. Nak ada tu dah baru sekali kau mendengar. Tentu ya sekali tu baru mendengar. Baru 2 tahun tu setelah pensiun baru duduk di masjid. Tu baru tu mendengar. Tak nyindir Pak Marjan. Kalau tersinggung tak jawab pun. Sama dengan apa ini? Dengan COVID ini. Jadi ustaz ke takut pula ustaz ke corona lagi daripada saya pernah digitukan oleh jemaah. Takut pula ustaz ke corona lagi daripada ke Allah kata dia. Takut pula ustaz ni ke corona lagi daripada ke Allah ni. Kata hamba awak pula nan diajarnya. Nya baru 2 tahun go baru siap pensiun ke baru duduk di masjid baru. Awak dari tamat SD lah langsung sekolah pesantren. Sampai kini alhamdulillah ndak tinggal ini. Iyalah kata ndak apa dah punya pak ajalah nya malah. Ndak lama terdengar saya bapak tu Covid ni. Entahlah sehat entah lu napak tu. Mudah-mudahan Allah sehatkan dan Allah angkat penyakit orang yang sakit. Tak bisa gitu. Tapi sampai kapan kita? Sampai kapan kita? Tadi Pak Marjan mengumumkan tadi pemerintah akan menerapkan protokol kesehatan. Iya, cuman sampai bilo. Sampai bilo. Kini kita terapkan ni. Sampai bilo. Ini saf-saf jarang kita ke sampai bilo saf jarang kan. Memang tak salah karena MUI sudah mengeluarkan fatwa. Di Makkah saja tengok orang solat di depan Kaabah, jauh jaraknya. Sini satu, sana pula satu. An-Nur macam tu juga itu. Jauh je jaraknya tu. Tapi sampai bila awak macam ini? Dan lucunya ketika salat awak jarang-jarang. Ketika makan lontong dah nak seketek rapik nampak kan. Jadi tak bisa kadang dalam hal ibadah kok kita renggang, kok dalam masalah dunia makan apa awak rapik-rapik. Gitu. Jadi mestinya Pak Marjan ketika makan lontong nanti harus pakai protokol kesehatannya. Jadi kadang apalah cara dunia awak kini gitu. Ya kan? Ketika salat kita jarang-jarang. An-Nur parah Pak. An-Nur tu kita salat jarang antara satu saf ke saf yang lain tu. Hampir 2 meter ya Pak Marjannya. Hampir 2 meter. Tapi macam mana? Itu masjidnya plat merah harus menerapkan protokol kesehatan. Tak bisa tidak menerapkan protokol kesehatan, bahaya. Masjid-masjid provinsi ditinjau nanti dari pusat. Ini masjid provinsi kok abal protokol kesehatannya. Tak bisa. Siapa nak kita salahkan? Tak bisa. Harus kita terapkan seperti itu. Tapi pertanyaannya sampai bila awak mandi itu? Tak. Sampai di proyek. Awak naklah nampak proyek. Kalau nampak proyek dapat luak jatah kita Pak Jamino kan? Itu kalau proyek. Mudah-mudahan lah kita bermohon kepada Allah. Tapi kini kan ulama sudah berpendapat. Jadi kita ni tidak dibebankan dosa. Jadi tak usah kita mengambil ijtihad pula masing-masing jemaah ini. Kita ni tak terbeban dosa karena
ulama sudah mengeluarkan fatwa dari MUI-nya. Kemudian ulama dunia sudah mengeluarkan fatwa juga. Kemudian contoh langsung nampak di depan kepala kita orang salat di depan Kaabah. Jadi kita tidak terbeban dosa. Jadi walaupun kita saf kita jarang, kita tak terbeban dosa. Kita bukan mujtahid loh. Kita bukan ulama besar yang menghasilkan hukum kemudian bisa memutuskan hukum, itu bukan kita. Kita ini namanya muqallid. Dia ada mujtahid, ada muqallid namanya. Mujtahid ni yang memutuskan hukum. Ini MUI, ulama-ulama besar, Persatuan Ulama Dunia, ini namanya mujtahid kalau untuk saat sekarang ini. Kita namanya muqallid. Muqallid ni mengikut kepada mujtahid. Seandainya salah yang kita ikut ini, kita tak berdosa karena kita mengikut mujtahid. Jadi kita ni namanya muqallid. Muqallid, kita ni tak ada hak mujtahid. Banyak syarat jadi mujtahid itu. Setidaknya hafal 200 ayat tentang hukum ahkam. Ada di antara kita yang hafal 200 ayat tentang hukum ahkam? Tak kan? Itu syarat mujtahid. Hafal hadis tentang hadis ahkam 600 atau 400. Menguasai bahasa Arab, faham ilmu usul fikih, faham ilmu mantik, balaghah dan ma'ani. Nah, kita tidak bisa mujtahid. Kita ni muqallid. Kalau muqallid ikut saja mujtahid. Mujtahid kalau salah dia pun tak berdosa. Kalau mujtahid itu salah, dia dapat 1 pahala. Kalau mujtahid itu benar, dia dapat 2 pahala. Kalau kita muqallid, kalau kita salah, kita tak dapat dosa. Kalau kita benar, kita dapat pahala. Itu dia. Jadi ada mujtahid, ada muqallid. Kan bapak-bapak belajar usul fikih dengan Ustaz Mawardi. Itu dia tu. Sampai ke sana kajian usul fikih itu. Ada muqallid, ada mujtahid, ada muqallid. Mujtahid yang memutuskan hukum, MUI, Dewan Fatwanya. Kemudian ulama-ulama Persatuan Ulama Nasional, ini mujtahid. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki itu mujtahid semua itu. Kita ni muqallid namanya. Muqallid itu mengikut kepada mujtahid. Jangan posisikan kita sebagai mujtahid, kacau nanti. Kalau kita posisikan diri kita sebagai mujtahid, itu jadinya. Ni tak boleh ini, ini seperti ini. Tak. Kita muqallid. Masih muqallid kita. Sampai kapanpun mungkin kita masih muqallid nampaknya. Muqallid ni orang yang mengikuti, bukan si mujtahid. Jadi yang kadang gitu kan dia jemaah, yalah pak nak apa dah cuma makasihlah kan. Dia sebenarnya mengkritik Ustaz Somad, cuman mengkritik Ustaz Somad tapi lope kamu paynya. Karena Ustaz Somad kan pernah mempraktekkan juga cara pakai masker, jaga jarak, ikuti protokol kesehatan. Tentu bila seorang dai tentu bila ajak orang, Memang ada yang tak suka dengan ajakannya tu. Sabit dia Ustaz takut ke corona apa segala macam gitu. Tak boleh kita sampai ke tahap seperti itu, tak boleh. Ada kemarin di Kambar itu. Apa dia jarang-jarang rapat aja lah. Tak ada corona tu dah. Mana corona tu? Siku corona tu dan makan katanya lah. 2 hari setelah tu ambo dapat infonya dirawat di rumah sakit kena Covid. Tak bisa kita sombong. Tak bisa. Karena kalau kita angkuh dengan azabnya Allah, berarti kita sombong dengan azabnya Allah. Ternyata kalau ini dihitung azab Allah, berarti kita termasuk orang yang sombong. Jadi macam mana? Ya ada. Sabit tidak ada, ya orang melalaikannya juga. Jadi bagaimana caranya? Banyak-banyak berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah, tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Allah. Kalau memang ini adalah proyek tipu daya manusia, maka Allah hancurkan tipu daya itu. Allah hancurkan, Allah binasakan tipu daya ini. Itu permohonan kita dalam solat. Dalam solat itu mohonkan kepada Allah. Kalau memang ini proyek, ini rekayasa, ya Allah, hinakan, hancurkan orang yang merekayasanya, ya Allah. Kalau ini adalah bagian dari azabmu, ya Allah, ampuni dosa kami, ya Allah. Kalau ini bagian dari murkamu, ya Allah, ampuni dosa kami, ya Allah. Angkatlah dia, ya Allah, dan jangan engkau berikan kepada kami, ya Arhamar Rahimin. Itu doa kita. Jadi mudah-mudahanlah Allah selamatkan kita dari virus ini, Allah jauhkan kita daripada virus ini, insya-Allah. Cuman lama tekanan dambu tadi itu tu Pak Marjan. Solat wak jarang tiba makan lontong rapek. Apa cara solusinya? Apa cara solusinya itu Pak? Kalau enggak terpaksa rapek pula solat besok lah. Oh gitu. Ni Pak Marjan nak mengatur makan lontong, dia ngatur solat aja nya gini.
Hadis berikutnya, wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi memancang daripada jidar, memancang daripada batasan tadi, ulama sebagian berpendapat hukumnya wajib, ada sebagian berpendapat hukumnya sunnah. Berarti ini tanda kuat dalilnya, ambil, amalkan. Jangan sampai kita tidak pasang batas di daerah atau di dekat tanah kita. Hadis berikutnya, qala wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Abi Hurairah, mali arakum anhamur. Dulu aku tak pernah menengok orang berkelahi karena itu. Jadi orang Arab biasa kalau membuat batasan, pancang-pancang batas ni orang Arab biasa. Kita kita yang tidak terbiasa. Yang kita tak terbiasa orang-orang kita. Kalau orang Arab biasa, maka kata Abi Hurairah, aku tak pernah melihat orang-orang berselisih, orang-orang berkelahi karena itu. Jadi kalau setelah dipasang itu tu, tak ada orang berkelahi lagi. Tapi kalau tidak dipasang itu tu, maka akan muncul perkelahian-perkelahian diakibatkan karena batas tanah kita tadi. Itu dia. Maka yang belum pasang, bagus itu pasang dengan yang tak bisa dibuka. Apa umpamanya besi langsung dicor, itu lebih bagus itu. Tapi membuatnya mesti harus tahu jaruhu. Itu maksudnya harus tahu tetangga. Nah, kamu pandai-pandai awak aja dah. Because jangan ambil punyanya. Akhirnya dibuka punya kita. Harus sepakat dulu. Hadirkan dia. Kami nak mancang sini ya. Kami buat pancang kami sini ni. Ini punya kami, ini punya awak. Nah, yalah, nak apa? Dah, cang. Sehingga ada bekas dan tidak bisa itu dibuka dan tak bisa itu dialih-alihkan. Wa anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, masih riwayat Abi Hurairah. Dah 4 hadis yang kita baca, 3 hadis yang kita baca, hadis riwayat Abi Hurairah. Ni yang keempat juga riwayat Abi Hurairah. Abi Hurairah ni banyak meriwayatkan hadis, 5,000 lebih dia meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Kuat berarti hafalan Abi Hurairah itu. Kuat hafalan. Kenapa kuat hafalan Abi Hurairah? Karena Nabi. Jadi dulu Abi Hurairah ni ada lupanya juga. Lupa ya Rasulullah, kadang begini. Jadi macam mana caranya? Diambil dari Nabi selendang ya. Abi Hurairah tak salah itu dalam riwayat hadis itu. Kemudian disuruh Nabi pegang. Diambil selendang oleh Nabi. Pegang ujung selendang tu kata Rasulullah. Dipegang oleh Abi Hurairah, pegang oleh Nabi. Apa kata Rasulullah? Dem tu bercampurlah. Begitu dia. Jadi istilahnya selendang Nabi tadi itu belutut disalin oleh Nabi semuanya ke Abi Hurairah lewat selendang tadi. Jadi kata Abi Hurairah, semenjak, tak salah Abi Hurairah orangnya, semenjak itu tu, semenjak daripada menerima hadis yang seperti itu tu, Abi Hurairah tak pernah lupa sedikit pun hadis-hadis Rasulullah. Tu belututnya. Mana yang canggih, belutut Nabi itu pada belutut awak? Canggih belutut Nabi lagi. Belutut Nabi langsung tertransfer banyak. Ndak error handphone. Awak baru menyalin berapa giga aja lah error handphone gitu. Itu Bluetooth Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya nak pulang digitukan juga oleh Syekh dulu. Ketika saya minta izin pulang ke Indonesia, saya masih ingat itu. Ketika nak pulang ke Indonesia, beliau buka selendang beliau, beliau ujungkan ke saya, imsik, pegang. Saya pegang. Kemudian beliau katakan, ajastuka, aku ijazahkan kuluma, setiap dan semua yang aku punya ijazah yang pernah aku riwayatkan daripada guru-guruku, semuanya aku ijazahkan kepada engkau. Qabil tu, tapi dengan cara memegang ujungnya tadi. Saya minta izin pulang. Enggak payah juga minta izin pulang ketika itu dengan Syekh. Kalau dengan kampus dah selesai masalah, tak ada lagi, karena rencana langsung nak ke Sudan waktu itu. Tapi pulang dulu ke Indonesia, orang tua nyuruh pulang dulu ke Indonesia. Jadi saya minta izin ke Syekh. Syekh, izin saya nak pulang. Alatul, kata beliau. Alatul ni pulang selama-lamanya. Ya Syekh, kata saya. Tapi saya ambil dirasat ulia S2 di Sudan. Tak mau beliau, tak beliau tanggapi. Beliau langsung masuk ke majlis pengajian. Tak beliau jawab. Berarti tanda beliau belum redha. 4 hari setelah tu saya ulang balik. 4 hari setelah tu saya ulang balik. Tak juga. Weh, ikut gawat kau kata mon dak. Jadi pulang kau, gak kacau kau kata. Jadi berbicara ya, Syekh ni belum lagi. Jadi sebelum membeli tiket itu di kali yang ketiga, barulah agak cepat saya datang sikit jumpa dengan beliau. Barulah saya sampaikan ke beliau, Syekh kata saya, izin Syekh kata saya. Pada iznak kata saya akan balik ke kampung, akan balik
ke kampung untuk mengabdi, kata saya. Saya sampaikan seperti itu, dan banyaklah dengan bual saya beliau katakan, yalah beliau izinkan, kemudian terakhir seperti itu. Jadi alhamdulillah sampai sekarang masih ada kontak-kontak dengan beliau di WA, kemudian di Facebook. Jadi ada masalah-masalah yang agak muskilah, berat, kemudian tak jelas hukumnya, kemana bertanya, saya alhamdulillah sampai sekarang masih ada rujukan saya, Syekh masih ada di Mesir yang bisa kita tanyakan, begitu dia. Alhamdulillah. Mudah-mudahan guru-guru kita Allah sehatkan. Allah sehatkan dan Allah berikan selalu istiqamah, dan Allah jauhkan dari bala dan wabah. Sekarang tu yang sedang sakit itu ayah dari Syekh saya yang di Sudan, Syekh Muhammad Muhyiddin. Pernah kita bawa beliau ke sini. Itu ayah beliau sakit di Jeddah. Jadi beliau minta doakan kepada kita, mudah-mudahan Allah angkat penyakit ayah beliau, Allah sembuhkan, dan mudah-mudahan Allah istiqamahkan dalam berkemudiah beramal hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Kita baca Al-Fatihah hendaknya. Allah kabulkan niat kita, dan Allah sembuhkan ayah daripada Syekhuna Muhyiddin di Jeddah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hadis terakhir, wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarahu. Siapa yang beriman dia dengan Allah dan beriman dia pada hari akhir, fala yu'zi jarahu, maka jangan ia menghina, jangan ia menyakiti jarahu, akan tetangganya. Jadi kalau dia mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, jangan sampai menghina tetangga. Kenapa hari akhirat itu disebut dengan hari akhir, Yaumal Akhir? Kenapa disebut dengan Yaumal Akhir? Karena kata Syekh Ilan, la yauma ba'dah, karena tidak ada hari lagi setelah itu. Jadi kalaulah kiamat, kiamat tu tidak ada Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, itu tidak ada oleh tu. Tidak ada hari lagi, kosong. Jadi sehingga orang-orang tidak lagi menghitung hari, karena memang tidak ada berlaku hari lagi. Lama, makanya hitungan-hitungannya itu lama, karena hari tak terhitung lagi. Jadi bernama Yaumal Akhir. Dalam Al-Quran kan disebut juga, wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Banyak dalam ayat, dalam hadis ada Yaumal Akhir. Kenapa dia bernama Yaumal Akhir? La yaumun ba'dah, karena tidak ada hari lagi setelah itu. Jadi setelah kiamat tu, itu hari tak ada lagi setelah itu. Tidak ada Ahadnya, tak ada Sabtunya, tak ada Isninnya, tak ada hari lagi. Itulah bernama hari akhir. Itu dia hari akhir. Jadi kita masih belum masuk kepada hari akhir, karena masih ada besok insya-Allah hari Ahad. Tapi kalau tak ada lagi besok, berarti yaumil akhir pula lah kita. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman dia dengan Allah dan beriman dia pada hari akhir, hari kiamat ni mesti harus kita percaya. Falyukrim dhaifahu, maka hendaklah dia memuliakan dhaifah. Dhaifah ni tetangga, dhaifah tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman dengan Allah dan beriman dia pada hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, maka hendaklah dia berkata dengan perkataan yang baik. Kalau tidak, falyaskut, maka ancak diam. Kalau tidak pandai bercakap nelok, ancak diam aja. Ada orang ni kalau nyo bercakap sakit aja hati orang ni. Ada tu. Barunya nak bercakap hati orang dah tersinggung ni. Jangan banyak cakapnya, lagi seminit aja dia bercakap hati orang dah tersinggung. Lebih elok dia tidak ada bercakap lagi. Itu dia, lebih baik tak bercakap. Itu pesan Nabi. Jadi 3 pesan Rasulullah. Kalau kita mengaku orang beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, maka jangan aniaya tetangga. Kalau kita beriman dengan Allah pada hari kiamat, muliakanlah tamu. Kalau kita beriman dengan Allah dan hari kiamat, maka ucapkanlah perkataan yang baik. Kalau tidak, lebih bagus yaskut. Yaskut artinya diam. Jadi tamu ni mulia ni. Tamu mulia. Semakin sering datang tamu ke rumah, maka semakin besar peluang kita untuk mendapatkan cucuran rahmat Allah. Jadi kalau ada tamu yang datang ke rumah, ahlan wa sahlan. Bukakan pintu seluas-luasnya untuk tamu tadi.
karena dia membawa rahmat itu. Gitu dia. Cuman tamu, siapa yang tamu? Ya tamu tentu orang yang memberikan apa? Tamu itu orang yang memberikan doa kepada kita, orang yang mengantarkan rahmat kepada kita. Tapi kalau dia pergi bergunjing ke rumah kita, itu tak tamu tu, tutup aja lah rumah awak tu. Ada dia kadang ke rumah kita, kadang isteri kita tak dapat informasi-informasi seperti itu. Tapi kalaulah ada orang bertamu, ibu tu bertamu ke rumah, tinggi channel bini awak kau. Jadi dari mana isteri kita kau dapat info? Dari si fulan tadi. Lebih elok jangan datang fulan tu ke rumah awak lah. Nak tentu isteri kita ni si anu berkelahi dengan si anu. Si anu tu begini-begini. Tak tahu dia dah. Sebelum kau tak pernah tahu dah. Semenjak ada orang bertamu tu tinggi sekolah bini awak dia. Jadi besoknya elok jangan dia datang bertamu lagi. Tak boleh. Bahaya. Maka oleh kerana itu duyuf orang yang mulia, tamu orang yang mulia, fa'akrim bih, maka muliakanlah tamu itu. Hadis terakhir an Abi Shuraih Al-Khuzai radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Shuraih ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi lebih dekat dengan Sayyidina Ali. Lebih dekat dengan Ali bin Abi Talib. Beliau ini masuk Islam sebelum penaklukan kota Makkah, tapi beliau ni meninggal wafatnya di Madinah. Namanya Abi Shuraih Al-Khuzai. Beliau disebut dengan Abal Hukam. Abal Hukam karena sedikit-sedikit hukum yang ditanya. Sedikit-sedikit hukum. Jadi baru kau duduk, apa hukumnya kau, kata dia. Atau setiap ada orang yang bermasalah, hanya bisa memutuskan hukumnya langsung. Maka digelar dengan bapa hukum dia. Ash-Shuraih Al-Khuzai. Apa kata Shuraih Al-Khuzai? Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarihi." Siapa yang beriman dengan Allah, beriman dengan hari kiamat, maka berbaiklah ila jarihi kepada tetangganya. Berbuat baik kepada tetangga. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah dhaifah ni tamu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Siapa yang beriman dengan Allah dan beriman pada hari akhir, maka ucaplah kalimat yang elok, kalau tidak diam. Ini hadis ni Imam Muslim sama dengan hadis sebelumnya, tapi muttafaqun alaih. Hadis yang sebelumnya itu jangan menghina tetangga. Kalau hadis ini berbuat baiklah dengan tetangga. Itu hadis yang didengar oleh Abi Shuraih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu lagi, Abi Shuraih ini mendengar hadis dari Nabi tentang sama membunuh seseorang yang mencabut tanaman di tanah haram. Itu Abi Shuraih ini juga mendengar dari Rasulullah. Jadi Nabi marah kalau kita berada di tanah haram, jangan mencabut tumbuh-tumbuhan di tanah haram. Kadang ada bapak-bapak kita ni agak degil sikit. Dicabut-cabut ni. Cabut ni tanam-tanaman itu sambil duduk. Kadang dia sedang memakai pakaian sedang berihram, sambil duduk cabut ni. Tak boleh. Abi Shuraih langsung mendengar dari Rasulullah. Apa kata Abi Shuraih? Bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kalau ada orang yang mencabut tanaman di tanah haram, maka dia sama dengan membunuh. Jadi jangan mencabut. Kalau bapa ibu datang ke tanah haram, jangan mencabut-cabut tanaman di tanah haram. Tidak elok dia. Hadza wabillahi at-taufiq. Wallahu a'lam bissawab. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم إنا نسألك مجيبة رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا عاسرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian, mohon maaf.